selamat datang kembali di menit akhir. Kali ini gue akan mereview sebuah film animasi bertema western cowboy. Menceritakan seekor kadal bunglon peliharaan yang terdampar di sebuah kota yang sedang krisis air, di mana dia berusaha membongkar konspirasi licik pemimpin kota tersebut. Film ini berjudul Rango tahun 2011. Salah satu pengisi suara di film ini adalah seorang aktor kawakan, yaitu Johnny Depp. Tak ayal film ini banyak mendapat penghargaan karena ceritanya yang menarik. Tanpa buang waktu lagi, simak saja alur ceritanya dan jangan lupa untuk di like and subscribe. Berlatar di jalan raya di antara gurun Mojave, Nevada, seekor kadal bunglon bernama Rango yang hidup di sebuah akuarium yang tiba-tiba terlempar keluar dari mobil yang dikendarai oleh majikannya akibat menghindari tabrakan di tengah jalan. Kadal ini terdampar di tengah gurun gersang dan panas. Tak lama dia melihat seekor armadillo yang terlindas meminta bantuan Rango dan hewan misterius itu akan membantunya juga. Setelah tubuhnya menyatu, armadillo ini menunjukkan jalan ke arah utara di mana di sana ada sebuah kota bernama Dirt. Di tengah gurun yang menurutnya di sana akan ada banyak air. Dalam perjalanan melelahkan itu, Rango malah menjadi incaran seekor elang pemangsa. Dan ternyata ada seekor amfibi di sekitar situ yang juga sedang berkamuflase. Dia segera menyuruh Rango untuk mencari tempat bersembunyi dan jangan bergerak. Akan tetapi, Rango yang ketakutan malah memilih bersembunyi di dekat si amfibi tadi. Tubuhnya yang gemetaran membuat kombinasi warna kulitnya keluar, yang mana itu adalah kelebihan seekor kadal bunglon. Warnanya yang mencolok jelas menarik perhatian pemangsa. Rango pun diburu habis-habisan oleh si elang. Di saat terdesak itu, dirinya malah masuk ke dalam sebuah botol. Namun sang elang tak kehilangan akal. Dia membawa botol itu terbang dengan maksud untuk memecahkannya. Namun sial, botol itu malah menimpa si amfibi yang tadi bersembunyi. Menjelang malam, Rango beristirahat sampai akhirnya terbangun karena sebuah semburan air dari pipa yang ditempatinya. Kemudian dia bertemu dengan seekor iguana gurun bernama Beans yang saat itu sedang mencari air untuk kotanya yang kekeringan. Beans selalu membawa Rango bersamanya, sampailah mereka di kota Dirt di mana Beans tinggal. Namun Rango harus turun sebelum masuk ke sana. Kota ini begitu panas dan gersang dan terlihat berantakan. Kemudian Rango mencoba berbaur. Tak lama dia masuk ke sebuah bar yang ternyata penduduk kota ini hidup seperti koboi. Melihat kehadiran Rango dengan baju pantai membuat semua pengunjung terdiam memperhatikannya. Dengan pede Rango memesan segelas air. Hal itu membuat semua pengunjung tertawa terbahak-bahak. Ternyata bar ini hanya menyediakan jus kaktus yang sangat pahit. Karena air adalah sesuatu yang sangat langka di kota ini. Tak mau terlihat cupu, Rango kemudian berlagak sok keren dengan memperkenalkan diri sebagai petualang yang sangat tangguh. Bahkan nama Rango sebenarnya dia dapat dari sebotol kaktus yang tadi diminum. Semua terpukau oleh kata-katanya yang mengaku pernah membunuh 7 penjahat dengan 1 peluru. Sampai datanglah preman kota bernama Bill yang cukup disegani di kota ini. Melihat Rango, Bill menanyakan siapa yang ada di sampingnya ini. Lalu pengunjung lain memberitahunya bahwa itu adalah Rango, sang petualang yang sangat tangguh dan tidak takut kepada Bill. Tak mau terlihat bodoh, lagi-lagi Rango berlagak konyol di depan Bill. Bill yang mulai kesal pun segera mengajaknya untuk adu tembak sebagai pembuktian. Rango yang tidak tahu cara menggunakan pistol jadi gelagapan. Baru saja akan mulai, Bill tiba-tiba lari terbirit-birit melihat seekor elang yang tiba-tiba menghampiri mereka, namun Rango tak menyadarinya. Kejadian itu membuat Rango besar kepala. Penduduk yang lain tidak ada yang berani keluar dan hanya bisa menyaksikannya dan sesekali menyemangati si kadal dari dalam bar. Melihat pemangsa tepat di belakangnya, Rango langsung kabur sekuat tenaga dan si elang memburunya. Sampai akhirnya sebuah keberuntungan menaungi si bunglon. Dia secara tidak sengaja membunuh sang pemangsa karena tembakan peluru nyasarnya tepat mengenai tali pengikat menara air yang kering, kemudian menimpa elang tersebut.
Warga kota langsung mengeluh-elukan namanya karena dianggap sebagai pahlawan. Hingga Renggo pun diundang ke kantor wali kota dan langsung diangkat menjadi seorang sheriff atau keamanan kota itu. Berita itu tersebar dengan cepat menjadikannya semakin tenar sekaligus sombong dengan jabatan barunya. Sementara kota yang mengalami kemarau panjang hingga kekurangan air menjadi perhatian tersendiri bagi Beans dan Priscilla si tikus kaktus. Mereka mencurigai adanya konspirasi yang dilakukan oleh sang wali kota dan anak buahnya. Karena di saat seluruh kota kekeringan, hanya wali kotalah yang tidak terpengaruh. Waktu telah menunjukkan pukul 12 siang, lonceng berbunyi tanda pembagian air. Seluruh warga berbondong-bondong keluar sambil membawa botol. Mereka berjajar sambil melakukan gerakan ritual tari yang membuat Renggo kebingungan sekaligus penasaran. Singkat waktu, setelah semuanya berkumpul, Renggo lalu diberi penghormatan karena telah menjadi pahlawan. Wali kota menunjuknya untuk menjadi penerima air pertama. Saat dia sudah bersiap-siap di bawah pipa, malah lumpur yang keluar dan membuat semua warga teriak histeris. Wali kota kemudian menyampaikan pidatonya bahwa pengorbanan harus dilakukan. Tiba-tiba Beans menyela dan berteriak bahwa bank air juga akan segera kering. Mendengar hal itu, warga langsung beralih menyerbu bank tempat penyimpanan air mereka. Ketika situasi bank mulai kisruh, Renggo datang mencoba menenangkan mereka semua. Namun saat di dalam, sheriff ini melihat air dalam galon yang begitu banyak membuat dahaganya bergejolak. Kadal yang jago bicara ini mulai ngebacot sambil sesekali meminum air dan menyirami tubuhnya yang gerah. Dia juga berkata akan menyelidiki dan coba meyakinkan para warga bahwa dirinya akan menjamin keamanan air ini yang mana tinggal tersisa hanya untuk 5 hari ke depan. Di malam harinya, Renggo sedang berpatroli untuk melihat-lihat situasi kota. Tiba-tiba dia melihat tanah yang bergerak dan keluarlah 3 gerombolan yang sedang mencari letak bank air. Dengan santai, Renggo malah memberi akses masuk bagi gerombolan perampok bank yang akan mencuri persediaan air mereka. Singkat cerita, di esokan paginya, warga digemparkan oleh botol air raksasa di bank yang telah hilang. Mereka semua segera mendatangi TKP, termasuk Renggo dan wali kota. Si Kadal lalu memberikan sebuah usulan untuk membentuk tim pencari. Dia lalu mengumumkan bahwa tim pencarinya harus bisa menggunakan senjata api. Singkat waktu, tim pun telah terbentuk. Mereka menuju lubang yang dijadikan akses oleh para pencuri, lalu kemudian masuk dan menelusuri. Ternyata lubang itu merupakan jalur pipa air. Tampak sebuah mata yang terbuka namun mereka tak menyadarinya. Akhirnya mereka menemukan sebuah lubang keluar yang berada di tengah gurun dan menemukan mayat penjaga bank air yang tewas karena tenggelam. Kejanggalan pun semakin memuncak saat mereka melihat jejak sepatu yang masih basah. Singkat cerita, mereka berkendara lebih jauh hingga akhirnya pencarian sampai kepada markas kelompok perampok itu. Pengintaian pun dilakukan. Tak berselang lama, mereka pun segera melakukan penyergapan kepada ketiga perampok tersebut dengan cara menyamar menjadi sirkus. Namun tiba-tiba tanah bergerak. Keluarlah koloni perampok yang lain dan ternyata jumlah mereka mencapai ratusan bahkan lebih yang tinggalnya di bawah tanah. Renggo dan timnya terkejut dan mereka pun terdesak. Namun ternyata Renggo juga sudah menyiapkan rencana B, di mana satu anggotanya bernama Spoon membuat sebuah kepulan asap untuk memperdayai seolah-olah rombongan pasukan lain sedang menuju para perampok itu. Suasana seketika tak terkendali karena suara letupan pistol milik Spoon. Setelah itu, Renggo dan Beans yang berhasil mengambil galon air itu segera kabur bersama timnya. Para perampok ini pun tak tinggal diam. Sekawanan kelelawar dikerahkan untuk menjadi tunggangan. Pertempuran sengit pun terjadi. Mereka dihujani peluru dan dinamit. Renggo yang sempat tertangkap berhasil lepas dan kembali ke Beans yang sedang berusaha melawan para gerombolan yang menyerangnya. Namun tiba-tiba gerobaknya tergelincir menyebabkan galon itu menggelinding jatuh. Mereka semua dibuat terkejut karena ternyata tidak ada air di dalam galon tersebut. Pertempuran itu pun dianggap sia-sia. Renggo lalu menuduh bahwa para perampok itu telah membunuh penjaga bank, namun mereka menyangkalnya.
Meski begitu, Rengo tetap membawa kawanan perampok ke kota untuk dihukum. Singkat waktu, warga begitu antusias melihat kedatangan rombongan tim pencari dengan harapan besar. Akan tetapi, harapan itu sirna saat mengetahui mereka tak berhasil membawa airnya kembali. Rengo langsung berniat menemui wali kota yang saat itu sedang asik main golf bersama stafnya. Dia melihat sebuah sepatu put dengan lumpur yang masih basah. Disinilah timbul kecurigaannya. Dia pun berusaha meminta pernyataan dari sang wali kota. Akan tetapi, kura-kura tua ini malah menunjukkan sebuah proyek pembangunan yang sedang berlangsung kepada Rengo yang diklaim untuk masa depan. Bertambahlah kecurigaan Rengo. Sebagai penegak hukum, Rengo berkata bahwa dirinya akan mengusut sampai tuntas siapa dalang di balik krisis air ini. Wali kota itu merasa terancam lalu memerintahkan stafnya untuk mengundang Jack si Rattlesnake. Di saat menjelang maghrib, warga tiba-tiba beramai-ramai mendatangi tempat Rengo dan timnya yang menuntut agar para perampok itu digantung. Saat si Kadal menjelaskan bahwa warga harus percaya pada penegak hukum, tiba-tiba saja itu adalah Jack, seekor ular derik dengan senjata mesin di ujung ekornya. Makhluk yang paling ditakuti oleh warga kota. Kedatangannya membuat Rengo gemetar ketakutan. Jack yang ditugaskan untuk membunuh Rengo malah membuka kedok tentang kebohongan cerita-cerita yang pernah disampaikannya kepada warga. Rengo pun hanya terdiam pasrah, tak bisa berbuat apa-apa selain mengakuinya. Dirinya dicampakkan dan dipermalukan di hadapan semua penduduk dan si Jack mengusirnya pergi. Warga begitu kecewa dengan apa yang baru saja mereka dengar, termasuk juga Beans. Dengan perginya Rengo, wali kota korup itu merasa puas. Akhirnya setelah perjalanan jauh, Rengo memilih kembali menuju jalan raya tempat pertama kali dirinya terdampar. Dia nampak merenungi apa yang telah terjadi. Kadal ini pun tumbang. Namun sekelompok hewan menggotong tubuhnya ke sebuah tempat. Singkat cerita, Rengo terbangun dan bertemu dengan seorang yang memiliki julukan Man with No Name atau pria tanpa nama, yang dengan bijaknya menasehati Rengo untuk kembali ke kota Dirt dan menolong warganya dari kesusahan yang menimpa mereka serta menuntaskan misi untuk menemukan konspirasi pencurian air. Setelah pria itu pergi, datanglah armadillo tua yang pernah bertemu dengannya. Kali ini sang armadillo ingin menunjukkan sesuatu kepada Rengo berupa perahu nelayan yang terbengkalai. Armadillo itu menjelaskan bahwa wilayah ini dulunya dipenuhi air. Rengo mengerti apa yang dimaksud armadillo sepuh itu. Dengan bantuan petunjuk sekelompok yuca, yaitu sejenis tanaman yang tumbuh di daerah kering, dia melihat pipa air yang begitu besar dan sebuah kota yang sangat indah dan makmur. Rengo berhasil menemukan bukti manipulasi sang wali kota dalam kekeringan yang menimpa kota Dirt demi kepentingan pribadinya. Rengo pun memutuskan untuk kembali. Dia mendatangi gerombolan perampok yang waktu itu mencuri botol air kota Dirt. Rengo mengajak mereka untuk membantunya walaupun sempat mendapat penolakan di awal. Sementara itu, di kantornya sang wali kota sedang memujuk Beans untuk menandatangani penjualan peternakan keluarganya. Namun iguana gurun wanita itu terus menolak. Akan tetapi Jack langsung mengintimidasinya dengan ancaman. Jack juga marah kepada wali kota karena terlalu bertele-tele dengan negosiasi ini. Tak berselang lama, tiba-tiba di luar terdengar suara Rengo yang berteriak-teriak memanggil nama Jack. Hal itu membuat seluruh warga terperangah menyaksikan kembalinya sheriff mereka. Jack keluar dan menjadikan Beans sandranya. Di tengah terik matahari, Jack mulai maju sambil mengokang senapan mesin di ekornya. Sedangkan Rengo hanya memiliki pistol dengan satu peluru. Lonceng jam berbunyi menunjukkan pukul 12 tepat. Rengo berjalan mendekati, begitu pula dengan si Jack. Langkah Rengo pun berhenti saat melihat Jack telah dekat dengan lubang galian yang ditutupi kayu. Ternyata itu bagian dari rencananya karena di tempat lain kawanan yuca dan juga sekelompok perampok yang sebelumnya telah mendapat arahan Rengo berhasil membuka saluran air yang selama ini ditutup. Alhasil inilah yang terjadi. Semburan air terjadi di mana-mana, bahkan sampai menghancurkan rumah-rumah saking derasnya air yang keluar. Sementara Jack mengamuk karena merasa dipecundangi si Kadal bunglon.
Ditambah lagi, si Jack dikagetkan oleh bayangan yang menyerupai burung elang pemangsa yang paling dia takuti. Sesaat kemudian barulah Jack menyadari bahwa bayangan itu hanyalah gerombolan kelelawar yang diserupai elang untuk menakuti dirinya. Jack murka dan langsung menghujani gerombolan itu dengan timah panas hingga pelornya habis. Tiba-tiba Rengo muncul dengan santainya menodongkan pistol kepada si rattlesnake tersebut. Akan tetapi si wali kota keluar dan meminta Rengo menyerah. Kemudian mereka menyekap Beans dan Rengo ke dalam sebuah botol besar yang mulai terisi air sedikit demi sedikit untuk membunuh keduanya secara perlahan. Saat Rengo sedang berusaha keluar, tanpa terduga sang wali kota malah ingin membunuh Jack dengan pistol milik Rengo. Karena ular derik itu cara hidupnya dianggap sudah tidak sesuai dengan zaman ini, dan lagi pula kehadiran Jack sudah tidak dibutuhkan lagi. Tapi sayang, pistol yang hendak ditembakkan itu ternyata telah kosong. Karena pelurunya sudah diambil Rengo namun malah tertelan oleh Beans saat mereka tadi adu jigong. Rengo yang melihat Beans tersedak peluru tersebut mencoba mengeluarkannya. Peluru yang bergerak pelan itu mampu membuat kacanya pecah hingga membuat mereka semua terhempas keluar. Terlihat kota Dirt telah dipenuhi genangan air. Kali ini si wali kota terlentang tak berdaya. Dia mencoba merayu si bunglon untuk mengampuninya. Namun Rengo menyerahkannya kepada Jack, yang saat itu sangat murka karena dikhianati dan akan dibuang begitu saja. Sebelum pergi, Jack memberikan penghormatan kepada Rengo atas kemampuannya dan menganggap Rengo sebagai seorang legend. Kemudian, sang wali kota korup itu langsung dililit dan dibawa Jack bersamanya. Pada akhirnya, warga kota sangat gembira dengan adanya air yang berlimpah. Mereka berterima kasih dan menjadikan Rengo sebagai pahlawan. Di akhir, Rengo memutuskan untuk pergi demi melanjutkan pertualangan baru. Demikian review singkat dari menit akhir. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like and subscribe channel ini. Terima kasih.